Shue, apakah kau sudah merencanakannya sejak awal? Hanya dalam 1 hari kau sudah selesai membuat surat cerai ini? Apakah kau dari awal sudah mau bercerai denganku? Jadi kau hanya menunggu aku berbuat salah? Tanda tangani suratnya, rumah, anak, dan uang tunai jadi milikku. 70% saham perusahaan milikku akan kujual padamu sesuai harga pasar. Kalau kau tidak mau tanda tangan, maka kita akan berjumpa di persidangan. Kau selingkuh, maka kau adalah pihak yang bersalah. Kalau di sidang, maka kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau? Sudah selesai memikirkannya? Kau mau tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Kita pergi ke kantor sipil, urus perceraian ini sekarang juga. Shue, kau juga jangan menyesal. Dengan cepat, Wu Hao dan Shue menyelesaikan perceraian dan pembagian hartanya. Untuk membeli saham milik Shue, Wu Hao menghabiskan seluruh hartanya. Ditambah dengan serangan dari Seng Nanheng, kondisi Ming Yue semakin sulit, tidak lama lagi akan bangkrut. Apa? Di saat yang bersamaan, kompetisi Yunding juga bermasalah. Ye Lingxi yang awalnya masih naik turun di posisi 3 besar, tiba-tiba jumlah suaranya meningkat drastis dan melewati peringkat 2. Ada rumor yang beredar di internet kalau Ye Lingxi berbuat curang. Jumlah suara yang meningkat drastis juga menarik perhatian semua orang. Lu Yiwei yang membela Ye Lingxi juga ikut terlibat. Lu Yiwei, apakah kau tahu teman baikmu, Ye Lingxi, diberitakan berbuat curang? Apakah kau mengetahuinya? Apa pendapatmu tentang ini? Aku percaya dengan Ye Lingxi, dia tidak mungkin berbuat curang. Harap para penggemarku dan semua netizen melihat ini dengan rasional. Jangan percaya dan menyebarkan rumor sebelum faktanya terungkap. Dasar. Halo, Lingxi, kau tidak apa-apa kan? Tidak tahu siapa yang melakukan ini, aku sudah membantumu. Lu Yiwei, sebagai figur publik, kau tidak boleh bicara apa-apa di saat seperti ini, tahu tidak? Tidak boleh bicara apa-apa? Sebagai teman, kalau aku tidak membantumu di saat seperti ini, apa gunanya aku menjadi temanmu? Yiwei, aku memahami niat baikmu, tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Tidak mudah masuk ke acara televisi dan mendapatkan popularitas kalau... Sudah, kau jangan khawatir. Kau masih tidak paham dengan duniaku. Bisa masuk ke trending topik, kantorku sudah sangat senang. Apalagi, faktanya cepat atau lambat akan terungkap. Nanti sikapku yang membela keadilan dan suka membantu teman ini pasti akan menarik banyak penggemar. Baiklah, aku bicara apapun pasti akan kau bantah. Tenang saja, lagi pula ini tidak ada ruginya. Baiklah, aku sudah harus naik ke panggung. Ya, semangat lombanya. Sejak kapan perusahaan setuju kau menyatakan posisimu untuk menarik penggemar? Lu Yiwei, tidak mudah menjadi terkenal. Perusahaan yang akan memutuskan kau bicara dan melakukan apa, karena ini berkaitan dengan image-mu. Kita baru bekerja sama sebentar, mungkin kau tidak begitu mengenalku. Ye Lingxi adalah temanku yang paling penting. Demi dia, aku rela tidak menjadi artis. Aku bisa menjadi sekarang ini karena kemampuanku sendiri, bukan karena image yang dibuat dengan pura-pura. Jadi jangan samakan aku dengan yang lain. Wah, Yiwei. Sial. Penyelidikannya bagaimana? Pak Seng, kasus kecurangan Ye Lingxi di kompetisi kali ini sudah kami telusuri. Memang ada yang tidak beres. Lalu saya mau meminta arahan berikutnya dari Pak Seng. Apakah mau mengikuti permintaan netizen untuk mendiskualifikasi Ye Lingxi dan langsung membuat pengumuman? Kau sudah menelusuri masalah ini selama 2 jam hanya untuk memberitahuku ini? Pak Seng, masih mau tahu apa lagi? Apakah kepala yang ada di atas lehermu itu hanya pajangan? Berbuat curang sampai semua orang tahu, bahkan sampai dirinya harus didiskualifikasi.
Apakah menurutmu Yelingsi adalah orang yang bodoh, sama sepertimu? Ini saya akan menelusurinya sekali lagi sampai jelas. Aku kasih kamu waktu 1 jam lagi. Kalau masih tidak mendapatkan apa-apa, besok kau tidak perlu datang bekerja lagi. Baik, baik. Cih, Aduh, bodoh. Mei Mei, kau yang paling memahami Pak Sheng. Kasus kecurangan ini, apakah kau bisa beri sedikit arahan? Kalau aku memberitahumu, aku akan mendapatkan apa? Aku akan traktir makan, terserah mau pesan apa, bagaimana? Nona Ye yang dibilang curang ini adalah mantan pacar yang sedang diminta balikan oleh Pak Seng. Orangnya jujur, berkemampuan. Kau sudah tahu harus melakukan apa, bukan? Ternyata begitu, pantas saja barusan Pak Seng semarah itu. Jadi Nona Ye ini dijebak oleh orang lain? Benar. Yang harus kau lakukan adalah menemukan orang yang menjebak Nona Ye. Totalnya 108 yuan. Cepat bayar. Hah? Kak Shushue? Lingxi? Aku sudah melihat kasus yang ada di trending topik. Aku sedikit khawatir denganmu, jadi aku datang. Aku tidak berbuat salah sama sekali. Buat apa khawatir? Malah Kak Shushue sendiri. Sekarang baik-baik saja? Sebenarnya, aku sudah mempersiapkan perceraian itu sejak awal. Hari itu pergi ke kantor juga datang dadakan. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari kalau suamiku sudah berubah? Awalnya aku mengira aku yang terlalu mendominasi, jadi aku menyerahkan perusahaan padanya untuk memperbaiki hubungan kami berdua. Tapi, siapa sangka perusahaan menjadi semakin buruk di tangannya. Dia juga berubah total. Tidak apa-apa Kak Shushue, semuanya pasti akan membaik. Mei Mei, ini makananmu. Pak Sheng, saya sudah menelusuri semuanya. Bagus, cepat juga. Orang yang berbuat curang untuk Yelingsi dan yang memaki Yelingsi di internet. Semua IP-nya berasal dari akun bayaran dari satu perusahaan. Hubungan masyarakat yang sama. Ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Apakah orang di balik ini semua sudah ditemukan? Juga sudah. Orang yang melaporkan adalah peringkat nomor 19 di kompetisi ini, Lin Erlan, dari Mingyue Design. Dengar-dengar dia dipecat dari Mingyue karena meniru karya orang lain. Masalah ini adalah balas dendam yang disengaja darinya. Apa rencana hubungan masyarakat di sini untuk mengurus masalah ini? Sebenarnya, hubungan masyarakat sedang mengurus masalah ini. Wah, cepat sekali. Silakan lihat ini. Kompetisi Yonding. Lin Erlan meniru karya orang lain. Kau ini berencana memanfaatkan Lin Erlan untuk menarik perhatian semua orang dan membasmi sebagian akun bayaran. Masalah ini sangat menarik perhatian netizen. Kalau hanya mengandalkan akun bayaran kedua belah pihak, sangat sulit untuk membersihkan nama Yelingsi dalam waktu singkat. Jadi, harus selangkah demi selangkah, gunakan trending topik yang baru untuk memindahkan perhatian para netizen. Lalu, mengungkap perbuatan Lin Erlan sedikit demi sedikit, menghentikan akun bayarannya. Setelah semua makian sudah tertuju padanya, faktanya baru diungkap. Dengan adanya landasan ini, walaupun ada akun bayaran yang beraksi lagi, Lin Erlan juga tidak mungkin bisa menuduh Yelingsi lagi. Kemudian perusahaan baru mengumumkan kalau nama Yelingsi sudah bersih sepenuhnya. Hebat, sangat hebat. Jika sudah diberi arahan dengan baik memang berbeda, langsung menjadi jenius. Pengumuman itu harus diumumkan sebelum jam 9 besok. Baik, Pak Seng, tenang saja.